santai aja ya. Ini Iwan semua kan. Ya. Tapi hampir rata-ratanya semua sudah Iwan. Ya. Ada Iwan baru, ada Iwan lama. Ada Iwan baru bawa orang yang masuk yang bawa pulang. Banyak. Ada yang bawa baru tapi dia sendiri nggak datang lagi. Itu termasuk makelar. Kasihan ya. Ya mudah-mudahan dia juga hadir. Amin. Jadi sekarang kalau sudah banyak, saya ini mau cerita dari zikir untuk memantapkan apa yang diamalkan. Ya, tapi sama sudah zikir, buat apa lagi saya harus menjelaskan dalilnya? Benar? Tadi sudah zikir selesai. Saya mau pulang. Saya mau ngomong apa? Ya, kecuali sampai baru semua ditanya. Saya jelaskan dalilnya, caranya bagaimana. Itu baru cerita. Nah, sampai ini sudah melakukan semua. Apalagi sudah bertahun-tahun. Sudah berapa tahun? Setelah datang ke sini? 3 tahun. Saya lihat alhamdulillah giginya bagus. Terus saya mau ngomong apa? Ya. Nah, maka sekarang saya serahkan pada bapak-bapak, ibu-ibu mau tanya apa? Silakan. Ya. Kasih mic-nya. Tes. Sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Iwan. Saya masuk TGN tahun 2003. Yang mentalkin saya dulu waktu di Sangkau, Ustaz bukan yang dari Kuliah langsung. Jadi yang mau saya tanyakan cerita bagaimana beliau menurut saya guru kita yang sekarang mendapat mantan atau mantan musik. Saya pengen mendengar. Sekian, terima kasih. Yang ngasih mandat kan bukan saya. Saya nggak pernah ngaku ngurus. Siapa bukan saya nggak pernah ngurus. Ya toh? Berarti mandat itu ada yang mengaku saya bisa. Sampai menilai sesuatu pasti punya dasar. Yang dia. Tapi jangan heran, jangan saya banyak sebagai mursyid atau mengaku mursyid. Yang mengakui Nabi aja banyak nggak diakui. Nabi Muhammad tuh banyak nggak ngakui. Mau diakui malah nggak ada masalah. Itu bukan ketentuannya. Bagaimana ya, di dalam majelis itu bisa menghidupkan dalam majelis dengan benar-benar sesuai dengan perintah dan rasulnya dan amanah guru. Mau diakui, tidak diakui, itu bukan. Berapa nabi nggak diakui umatnya? 25 nabi itu banyak tidak diakui. Masih bagus yang bahkan nabinya disembelih. Itu hal yang biasa. Jangan terpancing namanya. Apalagi mengatakan ini, ukurannya juga bukan karena banyak pengikutnya atau tidak. Kan dia tidak bisa ikut. Banyak wali-wali itu pengikutnya 2-3 orang. Jadi bukan ukuran.
semuanya yang namanya wakil-wakil kafir tadi punya akses menjadi mursyid. Jadi mursyid itu bukan satu. Kita lihat sejarahnya. Syekh Sambas itu muridnya banyak sekali. Yang terkenal itu Abdul Karim Banten, terus Syekh Tauhad Cirebon, Syekh Hasbullah Madura, terus Bali, sampai di Lampung ada semua. Itu sejarahnya begitu. Yang diangkat dari musik itu cuma Abdul Karim Banten. Padahal ini satu zaman. Ya, sebagai contoh. Nah, beliau tinggalnya di Mekah. Setelah sampai di Mekah, setelah saya sampai sudah tua, maka Abdul Karim Banten disuruh mengganti sebagai saya sampai, saya tolak, itu tidak ada, cuma diangkat dari Pancasila, dari wakil itu oleh Kudus. Cuma satu yang diangkat. Nah, tapi semuanya jadi mursyid semua. Kan gitu ya. Nah, terus nanti itu tersaring karena mursyid itu pertama ini semuanya rata-rata jadi kamil. Nah, di dalam perjalanan itu, nah nanti baru tersaring nanti mana yang paling kamil itu di dalam perjalanan itu. Yang mumpuni, yang terus-menerus berkembang dengan baik, nah itu baru kami itu kan ada proses. Jadi banyak sekali yang sulit menerima itu tadi. Bahkan Abah Sepuh itu tidak diangkat oleh sektor. Beliau itu diberi yang dianggap putranya Syekh, karena dia merasa jangan tinggal mumpuni apa itu diberikan kepada apa sehingga jadi polemik sekarang. Keturunannya tetap tidak mengakui Abbas. Polemiknya sekarang munculnya. Saya tahunya begitu. Waktu di Cirebon, kuburannya beliau itu kita sumbang untuk membangun. Tidak boleh, karena ini milik keluarga, bukan surga. Sudah dipasang dibongkar. Padahal itu sudah berapa puluh tahun itu masih dimasalahkan. Apa sih masalahnya? Sampai Masya Allah, torekat itu apa sih? Cuma mengingatkan orang lupa. Ada kan cuma itu. Ingatkan orang lupa. Karena orang itu sering lupa. Makanya drama torekat itu gak ada sebenarnya. Cuma suruh ingat sama Allah. Endingnya ke situ. Karena memang kenyataannya banyak yang lupa. Maka saya sampaikan drama saya. Kapan kita ingat kepada Allah? Waktu sholat, ingat. Sebelum sholat. Habis sholat, lupa lagi. Ya, itu yang buka Quran. Ingat sebelum buka Quran. Istighosah, maulidan, ingat. Ya, selesai, lupa. Nah itu butuh bimbingan, bukan himbauan. Selama ini cuma dihimbau untuk
serius dekat sama Allah. Nanti kapan kita serius dekat sama Allah? Nah serius itu sampai berpikir duduk, berdiri enggak serius. Duduk berpikir, berdiri berpikir, berbaring enggak serius. Karena dalilnya dudukmu, berdirinya, berbaring full Allah. Setelah full Allah baru sampai mendapatkan kedudukan dia karena duduk. Hanya duduknya hanya karena Allah, berdirinya berbaringnya karena Allah. Baru sampai itu bisa lewat siratul mustaqim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ikuti jalan orang yang nikmat. Nah, ikuti ada tokohnya, ada orangnya, ada musiknya, ada yang diikuti. Makanya nggak bisa otodidak. Kalau ilmu yang lain berbeda boleh. Makanya pas ala zikri kutub harus digurui. Ilmu-ilmu yang lain tidak ada perintah untuk digurui. Semua mengambil kiat itu. Ahli hadis tanya sama ahli hadis. Ahli nahu tanya, tapi yang diambil dalilnya itu pas ala zikri. Dalil berguru kepada orang yang karena dalil zikir itu orang-orang yang bersih hatinya. Orang-orang yang bersih hatinya. Seluruh ibadah kita sampai benjol di sini. Kata saya belum karena dia ulama besar. Beliau ulama besar baru bertorekat. Menerima torekat itu sama aja, cuma 10-20 menit sama. Cuma kebetulan dia ulama, seakan-akan dia harus berilmu dulu terkait dengan itu dia belajar terus. Justru belum berhasil dia menjadi wali Allah, apalagi dia Sultan Aulia. Setelah dia berhasil talqin, baru dia mengerti, paham, dan dia sampaikan, hatta kamu hafal sedikit. Kalau belum ditalqin, ilmu itu masih kitab itu tidak masuk ke sini. Karena ini masih terkunci, masih terkunci. Katakanlah kalau bahasa Arab masih biar kamu baca begini, jangankan kiai, Rasulullah itu suruh baca dia nggak bisa. Kok kiai Ikra nggak bisa. Kalau beli kitabnya bisa. Makanya banyak yang menafsirkan baca Ikra, beli kitab semua karena perintahnya suruh baca. Bisa beli kitabnya banyak. Yang Mekah beli, yang makanya kalau di foto itu ya rata-rata itu di belakangnya kitab banyak. Kata seorang syekh buat nakut-nakuti. Kalau itu nakut-nakuti diri sendiri nggak apa-apa. Dan kenapa saya berkata dia merasakan itu kegagalannya. Hatta hafal sedikit kitab, dia tetap itu. Saya ilustrasikan. Ibarat sampai punya komputer sama. Ya, programnya bagus, dimasukkan, tapi di dalam ada virusnya. Gimana kira? Yang di dalam aja habis, apalagi yang mau masuk. Begitu juga selama ini, kalau tidak, khususnya para ulama yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir, bahkan saya ingat kira-kira 10 tahun lagi, 10 tahun yang saya mengikuti seminar seminar torekat di NU Jakman. Motonya itu khusus ahli sunnah ulama harus belajar torekat. Pentingnya karena
dengan pengetahuan yang luar biasa itu jangan sampai seperti yang dikatakan si Abdul Qadir Jilani, hatta mau terjungkat sia-sia kesia. Yang dijaga bacaannya, yang dijaga makrotnya, yang dijaga lagu, yang dijaga bukan itu, bertengkarnya karena yang dijaga itu ada yang bilang susah. Yang dijaga itu nggak perlu dijaga sesuai kemampuan. Yang dijaga itu hatinya. Dalam diri manusia ada sebuah takut dirusak, semua tadi yang sok itu rusak semua. Itu yang dijaga itunya. Ya, oh salah, yang benar begini. Oh ini kurang pas, kurang gini. Menjaga itunya. Padahal yang harus dijaga hatinya. Berbahagialah orang. Seperti Allah katakan, sesungguhnya aku melihat, bukan itu, aku melihat apa yang di dalam dadanya. Makanya torekat itu, ya, pertama-tama dia ibarat membangun rumah. Apa dimulai dari mana? Fondasi. Fondasi itu apa? Dan tauhid. Itu dulu dibangun dengan ada ilmunya, bangunnya jangan asal bangun. Ini enggak, saudara-saudara harus kuat iman. Suruh bangun sendiri, enggak dikasih. Ya, saudara-saudara harus cinta kepada Allah. Suruh cari sendiri, enggak pakai ilmu. Enggak salah, perintahnya ada. Ya, makanya akhirnya dia bangun juga asal-asalan. Jadi juga jadi bagus, Masya Allah. Yang ini seakan-akan sempurna. Tapi kata Allah ibaratnya tidak semudah itu kamu mengatakan sempurna. Tidak semudah itu kamu mengatakan beriman. Tak uji dulu. Setelah diuji, Pak, dikasih angin sedikit lumpuh, Pak. Kalau udah diuji ya Masya Allah. Maka kita belum bisa ngomong. Ya, coba sekarang. Dulu sahabat Pak Nabi diuji semua. Ya dong. Kamu pikir ada diuji. Nah sekarang ulama ini sekarang ini diuji betul. Ya, karena mau ngaku semua top semua. Lalu kalau salah, wah, silakan kamu mengatakan tak uji sekarang. Padahal ujiannya ringan sekali, apalagi berat. Kalau Nabi diuji itu dilempari batu, diludahi, dan dia terus diteror, mau dibunuh, berat-berat. Bukan bahkan ada yang disembelih, digergaji, di Zakaria, Nabi Soleh disembelih. Ya, ujiannya berat-berat. Kita ujiannya belum. Cuma ceramahnya menganjurkan kita harus mencontoh Rasulullah. Apanya yang dicontoh? Ya, satu aja. Kalau di sini maaf, kalau ada ustadz kiai yang sering ceramah pulang malam itu, ya pulang malam udah ngantuk capek, ketok 3
Padahal ujiannya masih tidur di rumah tetangga. Lari ke hotel. ya. Kedua, diuji lagi. Rasulullah tanya, istriku ada makanan enggak? Wah, ada. Kalau begitu aku puasa. Yang ringan-ringan aja. Bisa? Ada? Mana sih kamu ini? Saya pulang kok belum masak. Beli di warung. Itu saya itu. Yang serem lagi, Rasulullah lihat ke masjid, ada seorang pemuda yang sering mengganggu, bukan dia. Ini saya sudah kemarin sudah saya pengajian sudah saya terangkan. Diganggu, dihina lah, diludahi. Ya. Rasulullah itu kalau membalas itu waktu perang. Kalau waktu damai dia selalu tidak pernah membalas, bahkan keburukan dibalas dengan kebaikan, kecuali waktu perang. Itu pun dia masih pakai akhlak. Dihina. Pada satu saat yang mengganggu ini tidak ada. Ditanya kemana sih anak muda itu? Ditanya lagi. Ya Rasulullah, sakit ya. Kalau saya ini begitu tanya, gimana yang ganggu saya? Sakit Ustaz. Parah gitu. Makanya jangan main-main sama kiai mesti. Kalau Rasulullah siap ya. Itu tidak ada sama Rasulullah. Dibawakan bekal roti. Itu pun masih dicurigai itu sama yang sakit tadi. Rasulullah ini beraninya datang ke sini, saya sakit kan. Waktu saya sekedar tidak berani. Mentang-mentang sakit baru dia berani. Jadi kira mau mukulin dia gitu. Masih dicurigai gitu. Katanya enggak, saya mau besuk kamu, saya bawa oleh-oleh untuk kamu. Mungkin katanya. Langsung saya tersentuh. Masuk Islamnya bukan dari sisanya, bukan dari dalil-dalilnya, dari akhlak karimah. Kalau sekarang ada yang menghina kiai itu dari nggak ulama. Ini sekarang untuk kita lihat, namanya kiai termasuk saya lah, sama aja lah. Jangankan belum dicubit loh Pak, apalagi lempar batu, cuma disindir aja. Menghina kiai, termasuk apa? Agama, melecehkan apa? Wanita harus dihukum, dilaporkan. Itu disentuh aja belum. Kira-kira kalau dilemparin batu kayak apa? Itu diuji Jangan mana, kalau sudah diuji pasti ketahuan. Mana emas, mana perak. Makanya lebih baik jangan ngaku beriman, nanti sama diuji. Diam aja. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani pada Sallallahu sampai berani menyatakan, kamu hafal seribu kitab. Nah, tidak ada yang berani menyampaikan itu karena semuanya ahli kitab. Ya, bukan tidak boleh sebetulnya, tidak boleh. Kalau sudah masuk wilayah tasawuf itu belajarnya bukan buka kitab. Kalau buka kitab sampai nambahin ilmu. Ya, nambahin ilmunya nambah Pak, imannya enggak. Makanya ada ulama sufi, ilmunya soheh, nambah terus tapi imannya enggak. Jadi ulama
soleh. Rusaknya itu bacaannya, penyampaiannya dijaga cantik, bagus, menyejukkan, tapi intinya tidak dijaga. Dalilnya tahu, bahkan Imam Ghazali sejarahnya umur 36 tahun dijaga pengetahuannya, dievaluasi sampai luar biasa, tidak ada yang bisa melawan Imam Ghazali pada saat itu. Dia hujannya selalu. Tapi dipuji, sholat aja nggak bisa khusyuk. Jadi riwayatnya beliau itu jadi stres itu gara-gara sholatnya nggak khusyuk. Jadi riwayatnya saya baca itu dijelaskan. Jadi beliau itu sholat, yang jadi imam itu Imam Ghazali, jadi imam itu adiknya. Tapi adiknya ini termasuk ulama tasawuf. Imam Ghazali bukan tidak belajar tasawuf, belajar ilmu kitab tasawuf, belajar kitab. Kalau ini amaliyah. Setelah itu di dalam sholat, karena basilahnya ini terbuka, makanya bisa kelihatan melihat beliau itu berlumuran darah. Imam Ghazali. Akhirnya selesai sholat, dia sholat lagi. Tersinggunglah beliau itu, kan sholat lagi. Apa saya nggak sah? Mulai bacaan saya semua bagus. Gimana salahnya saya? Kamu nanya sama saya? Tidak, ya kan? Saya melihat sampean tadi kok berdarah-darah waktu sholat, sampai itu ingat siapa? Ingat apa? Oh, ya tadi saya lagi mengarang kitab orang-orang buat datang pulang itu. Jadi waktu sholat itu ingat itu. Kaget juga, kok bisa tahu saya? Langsung dia berpikir, segitu banyaknya pengetahuan saya sampai jadi profesor umur 36 tahun, langsung stres. Datang tabib katanya, ini penyakit. Katakan, kalau kita tidak ada penyakit hati, dia buka kitab-kitabnya, Pak. Kalau tanya sama ulama-ulama, nggak mungkin di bawahnya semua. Bingung ya? Makanya kalau di atas satu susahnya gitu, mau tanya di bawah semua. Bila terlanjur nggak ngaku yang di atas, dia kan merasa di atas, soalnya nggak sulit. Akhirnya beliau cari-cari, oh ini harus masuk ke dalam golongan orang sufi, ini baru bisa menyelesaikan. Dia berupaya mempelajari amal tabakun, gak bisa, tambah stres. Akhirnya diam-diam, karena beliau itu untuk menjadi contoh teladan untuk zaman sekarang, dan memang bersungguh-sungguh ditemukanlah beliau itu dengan guru mereka. Ternyata gurunya itu tukang sepatu. Kalau sampai lihat gitu ya ulama, gak level gitu. Karena kita selalu lihat pangkatnya, turunannya, yang gitu ya. Bukan ukuran ilmu, kita sering salah itu. Padahal derajat itu ukurannya iman dan berilmu, bukan pangkat. Makanya Nabi Musa disuruh belajar kepada Khidir yang bukan Nabi, supaya tahu ukurannya ilmu. Tapi banyak ulama mengatakan karena untuk menghormati Nabi Musa, masa Nabi belajar kepada bukan Nabi, gak level. Maka hampir semua ulama mengatakan Khidir itu Nabi, ada bukan orang-orang yang diberi ilmu di sisi lagi, supaya tahu ukurannya ilmu. Nabi Adam aja itu ukurannya ilmu.
komplit semua. Mereka komplit, jin komplit, merasa jadi baik, jadi benar. Diuji, ukurannya ilmu. Ayo kumpul semua, ini pohon apa? Mereka tidak bisa jawab. Nabi Adam bisa jawab. Ya, ukurannya ilmu. Aku angkat manusia lebih daripada makhluk yang lainnya itu karena itu. Maka diuji. Ada setelah dijawab semua, nah berarti dia lebih tinggi dari sujud semua. Jinnya sadar, malaikatnya sadar dia sujud. Setannya mati. Nah, karena dia ukurannya pangkat yang dilihat. Saya dari apa? Dia dari tanah. Apalagi saya duluan. Saya kan gitu ya. Tapi dia lupa. Jangan kamu mengatakan golongan lain itu tidak baik atau tidak lebih baik lagi. Ya, ternyata memang kamu akui ini tanah, tapi tanah ini ada plusnya. Kamu akui ada plusnya. Apalagi malaikat itu dari cahaya. Kalau ini kelihatannya hina dari tanah diinjek-injek, tapi kalau sebagian ruku, nah sebagian ruku itu makanya aku ada di situ sujud sampai nyembah. Ka'bah itu apa kabarnya? Apa itu yang di dalamnya? Ya, mudah-mudahan paham. Kalau sendiri nggak paham ya salah paham. Suruh zikir yang banyak insya Allah paham. Karena paham itu dapat dari situ. Paham itu didapat bukan bukan kita, tapi dari riyadhah, dari mujahadah. Buka hati yang seluas-luasnya sehingga dengan dibuka tambah lebar, tambah cahayanya keluar untuk melihat yang tidak terlihat, untuk melihat yang tersirat. Itu pakai mata ini, bukan ini. Nah, setelah itu beliau mendatangi, ditanyakanlah sama Imam Ghazali, ya Syekh, kamu mau belajar apa sama saya? Kamu ulama besar. Saya mau tanyakan, ini kalau diperiksa ini, kitab-kitab saya tulisannya soal, mustohe semua. Mana yang salah ini kan? Kok saya sampai stres? Yang salah itu bukan ilmunya saya, tempatnya ilmu yang nggak sohe. Jadi ini bersih, ada gelas kotor dimasukkan, rusak. Ya, seperti komputer tadi. Makanya Torah tidak ajar apa-apa, cuma disuruh bersihkan itu, bukan suruh membelangi sholatnya. Makanya banyak kok itu Torah itu jikir aja, kok gak ada kitab ini, kok gak ada hukum ini. Bukan, itu spesialis membersihkan hati. Sama juga itu kok apa, belajarnya kok hadis semua, gurunya 1000 hadis semua, karena spesial hadis. Karena tidak belajar kok jikir aja, spesialnya jikir. Guru mursyid tidak mengajar. Kalau belajar yang lain ya belajar aja banyak, ahli rokyah belajar sana, tapi tidak belajar paling ahli nasab dan tidak mengajar. Kalau mengajar campur aduk, ya toh. Yang namanya spesialis jatuh, ya jatuh aja. Ya, kalau campur aduk, ya itu enggak, jadi enggak fokus. Makanya Abah tidak mengajar apa-apa. 1000 kali ke Suryalaya, ya, nggak ada tambahan apa-apa. Sampai di sana, pada sudah datang, sudah makan dulu ya kita, nggak ditambah apa-apa. Pulang, satu bulan datang lagi, nggak ditambah apa-apa, sudah makan.
banyaknya. Nah hasilnya, bagaimana hasilnya? Pengetahuan kita nggak buka kitab. Hasilnya, dalilnya, barang siapa mengamalkan yang dia ketahui, tambah yang dia tidak tahu. Kalau ilmu ditambah ilmunya, kita enggak, bukan buka kitab ilmu. Kalau buka kitab ditambah ilmunya. Ini buka hati dengan zikir ditambah apa? Keyakinannya, keikhlasannya, kecintaannya, kedekatannya. Itu kita butuhkan, bukan ilmu lah. Nah bertentangan sekarang. Padahal ini benar, tapi kalau sudah masuk untuk meningkatkan, ini harus ditaruh dulu. Makanya Nabi Musa ini mulai belajar, dia tanya sama Allah, ya ada kalau orang lebih hebat dari kamu? Ada, kamu belajar di sana. Ternyata persyaratannya apa? Ilmunya suruh taruh dulu. Jangan buka ilmu, jangan buka kitab, buka mulut aja nggak boleh. Kalau sudah disayat, oh gimana kan saya kultus. Memang aturan mainnya begitu. Samina ikuti jalan, suruh ikut, bukan buka kitab, suruh ikut. Ikuti jalan orang kembali. Nah, kalau ikut itu menolong sekali kepada orang yang buta atau orang yang bodoh. Ya. Karena ikut aja bisa sampai buta, nggak tahu. Asal mau dituntun ikut sampai. Kalau ilmu sampai cuma diberitahu berangkat sendiri, nggak ada yang nuntun karena sampai dikasih petunjuk lewat ilmu. Tidak semua orang paham masalah ilmu itu. Ada yang bisa nangkep, ada yang enggak, ada yang nafsirkan lain, kacau. Tapi kalau ikuti, udah nggak ikut biar tidur. Pak sudah sampai, Pak. Sebentar di sini, saya ngantuk tidur. Pak sudah sampai, tidur aja sampai. Makanya ulamanya, saya katakan ulama tuntunan. Kalau ulama tontonan ya bisa nonton sampai buya pulang sendiri-sendiri. Itu. Nah itu keuntungan bagi orang-orang awam. Makanya Torah itu sampai orang yang paling bodoh sekalipun dia bisa bertorah. Padahal banyak mengatakan, jangan bertorah, kau udah syariat dan kuat berbahaya. Khusus pondok pesantren Suralaya, sampai yang narkoba, yang gila, yang stres aja suruh bertorekat lalu sembuh. Yang harus kuat syariatnya itu gurunya, bukan yang belajar. Yang harus zuhud dulu itu gurunya, bukan yang belajar. Yang harus kurangi makan itu gurunya, bukan yang belajar. Karena itu yang disampaikan dulu syaratnya, nggak ada yang mau belajar tasawuf, apalagi dia memang tukang tidur, disuruh ngerengin tidur. Wah, tidak mungkin. Yang doyan makan, surangi makan, wah, nggak mungkin saya. Ini salah informasi, salah asuhan. Sehingga orang takut belajar. Padahal abah-abah saya tanya, katanya nggak boleh makan. Makan yang enak-enak, tidur yang enak. Kalau orang punya ekstrim, barang siapa mencintai dirinya lebih dari mencintai Allah Subhanahu tidak cintai istri, cintai anak. Wah, enak kalau barang siapa mencintai dirinya lebih susah. Guru mursyid kami tidak sedikit tidak ada persyaratan. Minta sekarang, diberi sekarang. Kalau bukan kami mengambil, salah lagi. Saya pernah punya guru juga. Gak bisa begitu aja masuk. Hafalkan dulu sekarang 10.000 kulhul baca dulu. Sampai menir gitu. 10.000. Sampai gak jelas lagi bacanya 10.000. Baru sakit. Disiapkan lagi sarapan macam-macam. Suryalaya,
mau sinting kek, mau bajingan kek, mau kiai kek, ditakin sama diberi adil, kena penyakitnya sama. Saya waktu ditakin, dibilang saya berapa kiai, saya bukan kiai, saya bukan kiai, ditakin juga, kok sama takinnya, berarti penyakitnya sama saya, kan obatnya sama, padahal dia kiai, saya bukan, loh, kok penyakitnya sama ya? Jadi semuanya, mulai kiai sampai orang itu keturunan penyakit hati. Ya, buktinya tadi ada ulama sunnah. Malah lebih berbahaya kalau ulama, dia akan mempengaruhi orang. Ini torekat ini membantu itu. Nah selama ini torekat itu yang disampaikan aroma aja, bisa begini, bisa begini. Apalagi punya guru di YouTube itu yang unggul-unggulan supaya lebih. Guru saya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Padahal dalilnya nggak ada, itu halusinasi. Dalilnya orang takwa itu cuma dua, hablum minallah, hablum minan-nas, membelanjakan sebagian hartanya itu orang-orang yang takwa. Dari terangannya itu bisa begini. Ustaz katanya wali itu bisa melihat jalan jauh, kata itu sebelum kejadian dia sudah tahu. Saya bilang bukan ukuran, karena dukun yang Fir'aun Nabi Musa aja sudah tahu. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung itu. Nabi Musa mau lahir tahu. Itu dukun, mau jadi patokan. Itu kalau mati udah berapa ribu tua bukan. Elvis mati itu buahnya yang ngubur, bukan ukuran Pak. Kalau diperdalam lagi, tapi ini jangan diungkap-ungkap, nanti gak enak. Jadi sudah kalau diilmukan apa? Kalau kebetulan orang mati di masjid ini, ada yang mati, waktu sujud mati misalnya, sampai pasti ngomong apa itu? Masya Allah, orang ini mati masih masuk surga. Boleh aja yang buruk sangka, dikaji betul. Kalau dia zikir, karena nggak ada dalil mati di masjid masuk surga. Mati di depan Ka'bah masuk surga. Dalil masuk surga itu akhirnya hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Atau ismunya itu mau mati di tempat pelacuran pun masuk surga. Di masjid ininya sahur. Nah tapi jangan sampai ada orang mati sampai belum tentu. Nanti sampai dikeroyok sama orang. Nah ini saya ngomong nggak ada keilmuan masalahnya. Wah kalau gitu kalau orang masyarakat Ka'bah wah sampai digebukin orang. Ya baik kita baik sangka aja ya mudah-mudahan. Tapi kan kita bahas supaya kok bisa Ustaz perang ikut Rasulullah, jihad fisabilillah, dia membunuh dan dia terbunuh. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan telah berapa musuh dibunuh, dia juga terbunuh dalam neraka jahanam. Perang ikut Rasulullah. Gara-gara apa? Ya tuh. Nah, karena dia terpana, tidak sabar, tidak kuat, gitu aja. Neraka jahanam. Ya. Seorang perempuan siang dia puasa, malam ibadah, datang pada Rasulullah, muntah dia. Tangan manusia keluar. Kamu tega-teganya memakan daging saudaraku sendiri, kata neraka jahanam. Tapi ada seseorang, Rasulullah dulu kan, ini ahli surga. Datang lagi besok, Rasulullah duduk, sahabat sahabat ini ahli surga. Sahabat bingung Pak. Nggak tahu kumpul-kumpul, nggak ikut perang, kok ahli surga ini? Amalannya apa? Padahal ini sahabat ahli riyadhah, sholat malam semua. Amalan apa ini? Saya harus belajar. Dikira ilmu itu sedikit.
ya intip, minta izin nginep di rumahnya, sudah tahu persis amalan. Bayangannya tuh pasti bangun malam bingitan yang besar. Setelah dia bangun malam itu bingung, kan bangun ini ya, tidur sholat sunat aja enggak. Oh mungkin capek ini habis kerja, mungkin besok juga enggak. Sampai 3 hari, sampai hari berikutnya enggak juga. Penasaran, sampai ini amalnya apa? Ya, ternyata amalannya dan enggak nambah sholat sunat, ternyata damai. Kalau berusaha mudah memaafkan orang belum minta maaf juga, kasih sayang rahmat Allah melihat itu. Ya, itu aja masuk nominasi, apalagi dia tambahin dengan sholat malam. Yang nambahin itu nggak kepake, rusak. Cuma bodoh itu toh, belum sholat yang lain sudah masuk nominasi. Makanya ada sahabat tanya, karena belum bertentrekan, tanya, ya Rasulullah, ini amalan-amalan jika jauh banyak, saya nggak mungkin bisa melakukannya kok banyak, apalagi saya bukan kiai. Kalau kiai ya wajar karena dia memang bakat di situ, punya waktu. Saya bagaimana untuk bisa sempurna ibadah saya ini? Apa kiat-kiat apa ya Rasulullah yang harus saya lakukan? Apa jawab Rasulullah? Basahkan lidahmu dengan hanya berzikir, bertasbih sama Allah. Cuma itu aja, nggak disuruh kamu bangun malam gini enggak. Apalagi sudah menyatakan tua, hampir-hampir nggak mampu karena terlalu banyak. Kalau kiai insya Allah mampu Pak, agama punya bakat. Terus jadi kiai mondok mulai 7 tahun, dia sudah terlatih sampai jadi kiai ya wajar. Nah orang-orang yang umum ini ngajinya aja nunggu Isra Mi'raj sama Maulid Nabi setahun 2 kali. Mau sempurna? Ya. Nah, kalau kiai otomatis tiap hari buka kitab. Ibu-ibu buka apa Bu? Arisan, Borbonan. Tidak bisa. Akhirnya apa? Dilaksanakan. Kok bisa mencukupi itu? Tutup basahnya. Jadi akhirnya banyak orang pakai dia ya. Ditambah lagi tidak lepas wudu, tidak lepas wudu. Seperti itu. Wudu lagi. Karena meniru siapa? Bilang itu Rasulullah bilang kedengaran trompet. Sahabat sahur, kok bisa ya? Pakai apa? Gak diajari Rasulullah. Bid'ah. Sampai orang, bilang, kamu itu pakai apa? Kok bisa kamu ada di situ? Ya. Saya setiap hadat besar di saya atau sholat subuh. Nah, ini saya samakan nanti tadi. Kembali lagi ke suruh tadi baca ya. Sampai juga. Kenapa disuruh tutup? Supaya amalan kita ini sudah sedikit yang nggak mau ngedan besar, nggak hilang Pak. Masih bisa diandalkan karena dia nggak gibah. Maksudnya, sebab kalau gibah seperti tadi, biar banyak pun hilang, apalagi sedikit, nggak ada lagi jalan keluarnya. Tutup ini mulutnya. Tutupnya bukan begini, yaitu baca tasbih, zikir dan sebagainya. Aman, biar sedikit bisa diandalkan. Apalagi cuma la ilaha illallah, cuma itu aja. Memang sedikit sekali itu untuk masuk surga, tak terlalu banyak. Sekali ucap saja najat masuk, gak banyak banyak. Tapi ini hilang Pak. Kan dia atau
atau ingatannya hilang, ya nggak bisa baca, lupa. Nah, akhirnya orang ini menjaga. Jadi di sini sifat-sifat buruknya itu baik dan gitu. Ini pelajaran syariat begitu, tutup mulut. Tapi tidak kuat Pak. Sewaktu-waktu itu keperucut itu. Karena di dalam ini masih ada sifat-sifat buruk ini. Sewaktu-waktu kalau suami yang tanya agak repot juga. Kalau orang lain tanya ada subhanallah. Suami tanya, gimana sih kamu? Gak bisa suami yang tanya ya keperucut. Jadi belum sempurna, masih kadang-kadang membantu. Karena kita, tarekat ini membantu. Ya Rasulullah ada jalan yang semudah-mudahnya, minta yang seutama-utamanya, secepat-cepat. Ada nih zikir ismusyam, langsung membersihkan sifat-sifat buruk kita. Tertiba ilmu hilang. Ini membantu. Baru sempurna karena langsung hilang keperucut dengan masalah. Yang keluar nah, yang dihilangkan di sini. Ini sementara syarat cuma nutup ini, tapi di dalam masih ada. Sewaktu itu lepas habis. Nah, tarekat membantu, ya. Yang lebih kemarin sesungguhnya dengan diberi dan zikir ismujan bersih keluar tidak ada masalah. Kan ya? Nah, jadi Pak, saya beri dua itu supaya kita ini jangan bingung. Waduh, saya nggak bisa seperti yang saya kepingin, bisa sholat malam, bisa bikin wirid, saya kok nggak bisa. Tapi gimana ya? Oh kami yang bodoh, apalagi nggak di jalan keluar. Itu jalan keluarnya orang yang bodoh, orang yang malas. Dikasih jalan juga sesuai kemampuannya. Ya, tidur aja kamu, nggak usah sunat-sunat, bangun malam nggak perlu lagi. Biar kiai-kiai aja kamu itu nggak usah. Cuma ini dijaga. Enak kan? Jadi dapat solusi kan? Yang nggak punya dulu nggak boleh, yang kerja malam ya, kalau sudah capek, yang ngurusi anaknya banyak, nggak mungkin. Dan itu banyak yang mengeluh, gimana saya ya? Itu solusinya. Ini lagi solusinya, cuma membersihkan hati. Merah kan? Wah, jadi semangat ini. Kalau nggak tahu kita putus asa. Yang bisa kiai aja pikirannya, nggak adil Tuhan. Dan saya beri solusi, mau yang makanya ini dipakai kiai ada lewat situ juga. Mau dipakai orang yang bukan yang bodoh pun itu juga yang dipakai. Sama-sama selamatnya. Kiainya nggak pakai, nggak selamat. Apalagi yang bodoh. Kalau dipakai yang bodoh selamat, yang kiai selamat. Nih, torekat yang mana? Jadi dia yang muhakikin, bukan yang halusinasi. Ya, nah disitulah makanya saya balik lagi kepada Bilal. Kenapa ada di sana? Ditanya, saya selalu berwudu, makanya banyak orang mengikuti dakwah nggak butuh lagi, tapi nggak bisa terbang. Kenapa Bilal bisa karena kita nggak bisa karena padahal sama yang punya tidak bertorekat Pak. Karena yang dibersihkan ini dahirnya toh, batinnya enggak, satu sayap enggak bisa. Yang dahir pakai air, yang di dalam dibersihkan pakai zikir. Baru ya. Layang-layang aja miring ini nggak bisa terbang, harus seimbang baru bisa terbang. Jadi dua dibersihkan. Lebih bagus lagi, uangnya juga dibersihkan. Bukan pakai zikir, kalau uang itu pakai zakat. Sederhana. Makanya doa nggak bisa. Torekat
dikembangkan beritarik, dia naik. Seperti itu. Jadi tarekat itu khusus sebetulnya untuk kayak buktinya Imam Ghazali selesainya pakai tarekat yang dia galau tadi, stres. Ya, setiap detik kalau mau selamat Allah dilibatkan di dalam kehidupan kita. Allazi yaskunul hadi amal wala ini mereka. Saya mau ceritakan hikmah-hikmah yang banyak, masih banyak. Berani sampai saya tidak sampai subuh, nggak berani. Kalau mau selesai sampai subuh, sampai langsung bisa terbang semua. Gak percaya, pasti akan terbang, tidur semua terbang. Udah cukup ya, ini motivasinya. Sebab sampai yang saya ceritakan, sampai ke sekarang tanya apa aja pasti saya jawab jujur. Saya sampai tanya apa, pasti saya jawab jujur. Cuma jujur aja jawabannya. Coba misalnya gini, Nabi Yunus ditelan ikan, kan sulit ditelan ikan. Mau keluar bagaimana? Di dalam perut ikan, Pak. Saya tanya, keluarnya pakai apa beliau? Keluarnya baca apa beliau? Seluruh dunia ngomong begitu, la ilaha atas benar, salah, kurang. Apa artinya la ilaha atas benar ini? Apa Ustaz? La ilaha illa anta tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh aku adalah termasuk orang yang berdosa. Maka minta ampun. Tidak dikeluarkan, cuma diampunan itu. Tidak keluar, cuma diampuni. Ya tak? Ya. Itu bukan zikir, minta ampun. Orang itu zikir banyak, bukan. Itu pengakuan dan minta ampun, bukan zikir. Yang mengeluarkan zikir, sebut ayatnya itu. Ayat berapa? Lupa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Artinya, seandainya dulu engkau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan tetap berada di dalam perut ikan sampai datang hari kiamat. hei Yunus, kalau dulunya kamu tidak banyak berzikir, niscaya kamu pasti di dalam perut ikan terus sampai yaumil kiamat. Seluruh dunia sampai sekarang masih la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau orang banyak kada paham. Ya, ujian yang terberat itu apa? Ujian paling berat itu sakratul maut. Ya, harta, anak, inak, semua dari sana. Yang nolong siapa? Yang nolong siapa mati? Mati itu paling berat ujiannya. Harta, anak nggak bisa nolong. Yang nolong apa? Zikir. Hati yang Sakit. akhir hidup setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nggak bisa terkunci pakai ismujad. Kalau dari talqin dia nggak bisa mengucapkan, dia punya ismujad nggak bisa. Nih, bukan di sini, ini bisa tertutup. Kalau yang di dalam nggak punya, habis. Zikir sampai sudah mempelajari semua sholat dan sembahyang sebagainya, ternyata akhirnya yang dipakai cuma zikir. Makanya awalnya kita disuruh apa? Setelah kita di sana sebelum dimasukkan ke dalam perut ibu apa?
boleh sakit. Pengakuan totalitas kepada Allah, aku mungkin engkau Tuhanku ya Allah. Awal aja kita diadakan harus ada pengakuan. Terakhir pun pengakuannya itu juga. Itu terowongan itu kan. Itu yang malaikat itu. Kalau roh. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang mau mati itu sekarang takut. Apalagi ada dalil orang yang sekarang itu dipedang 300 pedang itu sakitnya seperti ini. Nabi aja menyesuaikan diri merasakan. Nabi itu terpental 3 kali, Pak. Merasakan